Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan kita Allah. Jumpa lagi nih dengan hamba Goldian di channel yang ngeri-ngeri sedap ini ya teman-teman. Oke, para sahabat, semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, merahmati dan memberkati kita semua ya para sahabat. Para sahabat, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan video perdebatan yang ngeri-ngeri sedap tentunya ya, di mana ada pendeta senior ini datang menantang Gurunda Zuma debat karena pendeta senior ini tidak terima bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Gurunda Zuma dan dapat diterima oleh banyak penonton, pendeta senior ini tidak terima ya. Lalu pendeta senior ini datang layaknya sebagai seorang pahlawan yang ingin coba menghentikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Teman-teman, tentu teman-teman udah pasti tahu bagaimana endingnya. Tetapi teman-teman silahkan cek di perdebatan ini, seru sekali ya. Jual beli data disajikan ya. Entah baik dari Bang Zuma ataupun pendeta senior ini. Segala antitesis daripada ajaran Kristen yang disampaikan oleh Bang Zuma coba dibantah oleh pendeta senior ini ya. Tetapi Bang Zuma karena membawa kebenaran dan kebenaran itu selalu menang, maka Bang Zuma selalu di atas angin. Pendeta ini robot terkecoh teman-teman. Oke, tidak lama-lama, ubur-ubur ikan lele, siapin kopi, yuk kita dengarkan debatnya le. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita pada pagi hari ini, Yesus itu mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen ya. Nah, secara nyata di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus itu nyata dia adalah utusan bagi Bani Israel. Karena dia utusan bagi Bani Israel itu menggunakan bahasa Ibrani ya. Bani Israel itu menggunakan bahasa Aramaik, bahasa Semitik, jadi bahasa Aram, bahasa Ibrani. Nah, ketika Yesus mengajarkan kepada Bani Israel pengajaran yang diterima dari Allah, maka tentu Yesus akan menggunakan bahasa ibu. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 27, di situ Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Di dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera ini shalom. Dalam bahasa Semitik itu ada 3, termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. Jadi ketika Yesus menyebut kata shalom, dalam bahasa Arabnya itu adalah kata Islam. Jadi kesimpulannya Yesus mengatakan, Islam kutinggalkan bagimu, Islam kuberikan kepadamu. Sama ketika Yesus di Lukas 24 ayat 36, Yesus tiba-tiba nongol di depan murid-muridnya dengan mengatakan, Shalom alaihim, Islam buat kalian semua. Ya, ini untuk saya sementara, saya minta kepada rekan Kristen untuk menunjukkan bukti bahwa Yesus pernah menyebut kata Kristen. Silakan. Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Kita bertemu lagi ya. Jadi ayat 10 sampai 11, ayat ini kembali menegaskan jika Yesus adalah Sang Firman dan pencipta langit dan bumi. Dan sekaligus ayat ini menegaskan serta menubuatkan banyak orang seperti kalian ini yang tidak mengenal Dia. Nubuat ayat ini sedang terjadi ketika saya melihat kalian. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Sejak kapan kalian percaya Dia adalah monogene? Sejak kapan kalian percaya Dia adalah anak tunggal Bapa di surga? Yohanes 1:15 dalam ayat ini menjelaskan jika Yesus adalah kekal dan terbukti Yohanes Pembaptis saksi menjelaskan kepada kita jika Yesus telah ada sebelum dirinya ada sebagai manusia. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 kita mendapat kasih karunia, kebaikan, rahmat dan damai sejahtera hanya lewat Yesus Kristus, bukan lewat Tuhan yang lain. Tidak ada Yesus pernah mengenal nama Allah. Silakan cari dalam Yunani, memakai nama Aramaik, dia tidak pernah mengucap nama A-L-L-A-H-S-W-D. Yohanes 1 ayat 18, Yesus memastikan saat kau melihatnya, kami, Anda, saya, mereka telah melihat Bapa.
Masih belum pahamkah kalian kawanku? Yohanes 1 ayat 18. Gak perlu jauh-jauh, kita ke Yohanes 1 aja. Yohanes 1 ayat 23. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia adalah pembuka jalan bagi Tuhan. Yang di sini dan, yang di sini adalah dan bercerita tentang Yosua Hanasarei wa Melek Hayahudi yang dikuatkan oleh Yesaya dalam kitabnya 9 ayat 6. Oke, Yohanes 1 ayat 24 saya akan bahas satu persatu. Yohanes 1 ayat 24, Yohanes Pembaptis tunduk pada keilahian Yesus Kristus dengan memberitahukan dan bersaksi kepada kita semua betapa rendahnya dirinya dibanding Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Bapa yang disebut Sang Firman itu. Saya akan jelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua dengan sangat benar dan baik jika firman Logos adalah Bapa atau Allah itu sendiri. Logos yang adalah dafar tidak bisa dipisahkan dari Bapa, namun dapat dibedakan. Kalian mengaku-ngaku percaya kepada Yesus. Apa kalian percaya dia adalah Logos, Sang Firman itu? Di mulut saja, gitu loh. Jadi Sang Firman itu yang adalah Yesus adalah bagian dari Bapa dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan lalu dengan tegas ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita siapa Logos ini. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus Kristus. Siapa yang berkuasa atas bumi dan surga? Yesus Kristus. Yohanes 1 saja sudah menjelaskan itu. Tanpa Logos atau firman yaitu Yesus Kristus tidak akan ada sesuatu yang dijadikan. Dialah pemberi hidup dan mati bagi setiap makhluk hidup. Terang itu adalah hidup dan dia adalah terang itu. Yesus adalah terang itu. Ini adalah penjelasan ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Penjelasan saya kurang cukup jelas lagi. Saya akan buktikan kembali. Tidak perlu berlama-lama kawan. Tunggu, saya buka laptop saya. Yohanes 1 ayat 34. Yohanes Pembaptis bersaksi Yesus Kristus adalah bagian dari Bapa dan Yesus adalah anak tunggal Bapa. Apa kalian percaya tentang itu? Yahya mengatakan itu. Yahya ini siapa? Yahya ada dalam Al-Quran. Dia adalah nabi. Nabi yang diakui oleh Allahmu, Tuhanmu, walaupun hanya sepihak. Yohanes 1 ayat 48, ayat ini memberitahukan kepada kita semua jika Yesus adalah Maha tahu dan mengetahui segala apapun yang tersembunyi. Dia Maha tahu dan dia mengetahui segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 2 sampai Yohanes 2 ayat 4 sampai 8. Banyak yang bertanya apakah Bunda Maria tahu jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam ayat ini kita diberitahukan jika Bunda Maria lah yang pertama kali memberitahukan dan menyuruh Yesus memperlihatkan dan menunjukkan kemuliaannya dan keilahiannya. Jadi bagi kawan-kawan yang sering bertanya soal apakah Bunda Maria tahu siapa Yesus, silakan buka ayat ini. Yohanes 2 ayat 4 sampai 8. Dialah pembuka jalan dan menunjukkan bahwa kemuliaan Yesus. Dia yang menyuruh memperlihatkan kemuliaan Yesus. Yohanes 2 ayat 11. Melihat ayat ini di sini Yesus menunjukkan keilahiannya pertama kali. Perlu dicatat ya kawan-kawan, kemuliaan Yesus itu bukan sekedar mujizat yang perlu komat kami dalam melakukan segala hal. Terlebih dahulu kemuliaannya adalah kehendak pribadinya secara langsung tanpa meminta kepada Bapa yang ada di surga. Pahami itu. Silakan lanjutkan kawan. Thank you. Baik. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi tema kita, Yesus itu mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen. Jadi kita tidak sedang membahas ajaran orang yang dikatakan sebagai Yohanes tentang Yesus. Ya, Tapi yang dibahas mengajarkan itu. adalah mengajarkan. Tapi yang diajarkan di sini yang ingin kita buktikan adalah Yesus itu mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen. Bukan apakah orang-orang setelah Yesus itu mengajarkan menyembah Yesus dan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Bukan itu. Kalau ajaran Kristen jelas mendudukkan Yesus itu adalah Tuhan dengan menggunakan Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bukan firman Tuhan, juga bukan sabda Yesus, tetapi ini adalah himne filsafat Yunani. Nah, bagaimana dengan Yesus? Apakah mengajarkan Islam? Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesus terang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, Shalom. Shalom. Shalom itu bahasa Arabnya Islam. Jadi jelas Yesus mengajarkan Islam. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, Islam kutinggalkan bagimu, Islam kuberikan kepadamu. Nah, apakah bukti itu ada yang dilakukan oleh Yesus bahwa dia meninggalkan Islam untuk muridnya? Jelas. Yohanes 17 ayat 3.
Ya, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus, Isa Rasulullah. Ini konsep Islam, syahadatnya Bani Israel kepada Yesus, murid-muridnya. Lalu Yesus mengajarkan sholat atau bertaubat. Matius 4 ayat 17. Yesus bertaubat untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu sudah dekat, maka bertaubatlah, kata Yesus. Dia maju berdiri, lalu kemudian bersujud. Setelah itu dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan sebuah yang engkau kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki, maksudnya. Yesus di Lukas 2 ayat 21 juga bersunat. Yesus berpuasa di dalam Matius 6 ayat 16. Semua yang digambarkan oleh Yesus dalam kehidupannya sebagai teori dan praktik kepada murid-muridnya yang asli, bukan kepada Kristen, nyata bahwa memang Yesus meninggalkan Islam untuk murid-muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tidak ada ajaran Yesus yang menjadi indikasi ajaran Kristen, menyembah kepada dirinya. Yang ada adalah ajaran oknum-oknum yang tidak dikenal yang mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Saya minta dalil untuk menyetarai pernyataan Yesus bahwa Islam kutinggalkan bagimu, Islam kuberikan kepadamu. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Saya menjelaskan segala topik yang ada, bahwa orang Kristen yang menjalankan perintah Yesus, segala sesuatu apapun itu yang tadi saya sebutkan, silakan dinyimak. Kalian tidak ada percaya satupun ayat yang saya jelaskan dari Yohanes 1 hingga Yohanes terakhir. Kalian hanya mengklaim Shalom adalah Islam. Itu maumu, itu impianmu. Salah kamu sebenarnya. Tapi nggak perlu, itu topiknya nggak nyambung. Itu tidak mengklaim apapun atau tidak bisa kamu benarkan. Itu hanya klaim-klaim kosong. Sekarang Yohanes 2 ayat 11. Melihat ayat ini, di sini Yesus menunjukkan keilahiannya pertama kali. Perlu dicatat, kemuliaan Yesus itu bukan sekedar mujizat. Saya ulangi ya, biar kalian paham. Yohanes 2 ayat 16, Yesus dengan tegas dan mutlak tanpa bertele-tele memberitahukan kepada setiap orang bahwa hubungannya dengan Bapa adalah ayah dan anak. Saya ulangi, ayah dan anak, kalian menolak itu. Yohanes 2 ayat 16, dia dengan tegas di depan orang mengatakan, jangan rusak rumah Bapakku. Hubungan antara ayah dan anak ini kalian tolak. Yohanes 2 ayat 18-22, di ayat panjang ini Yesus menjelaskan dengan tegas kepada kita apa itu sebenarnya bait suci, kiblat yang sesungguhnya dan benar. Bait suci atau kiblat yang benar adalah dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalian sholat lewat mana? Kalian beribadah lewat mana? Maka itu orang Kristen yang percaya dengan benar dan benar mutlak, tidak memerlukan kotak atau kubus atau tembok untuk berdoa ke arahnya atau kiblat, karena Yesus selalu berada dimanapun bersama kami. Serta ayat ini dengan jelas dapat kita ketahui bahwa kemahakuasaan, kemahatauan, keilahian Yesus adalah benar. Sehingga dia dengan benar mengatakan dia akan bangkit di hari ketiga setelah kematiannya di kayu salib. Yohanes 2, 12-22. Yohanes 2 ayat 23-25 saya bahas satu-satu. Yesus Maha Tahu dan Maha Kuasa dapat kita ketahui di ayat ini. Kalian mengakui dia Maha Tahu dan Maha Kuasa? Tidak. Sejak kapan kalian mengakui itu? Dia Maha Tahu isi hati manusia. Yohanes 2 ayat 23-25. Saya ulangi kembali lagi, dia Maha Tahu segala isi hati manusia. Yohanes 3 ayat 5, Yesus dengan tegas mengatakan tanpa baptis tidak ada manusia yang masuk surga. Tanpa baptis. Yohanes 3 ayat 5. Kalian baptis? No. Oke, kawan. Jadi tidak perlu loncat terlalu jauh untuk mengetahui segala hal ini, kata Yesus. Yohanes 3 ayat 10-13. Membaca ayat ini kita semua akan mengetahui jika Yesus sedang menegur kalian. Kau menolak Yesus yang datang dari surga dan adalah pemilik surga dan menjelaskan tentang cara mendapatkan tempat di surga. Tapi malah kau memilih orang yang tidak tahu surga. Berbicara tentang surga, kau percaya kepada manusia di bumi yang tidak pernah melihat surga, yang tidak mengerti tentang surga. Tapi berbicara tentang surga, kau memilih untuk lebih percaya pada manusia yang berdosa. Artinya sekarapmu kawan. Analoginya gini, saya belajar dan sekolah kedokteran spesialis jantung. Saya mendengar kau sakit jantung, Sul. Lalu saya memberikanmu resep obat jantung. Lalu datang seorang dukun yang tidak pernah sekolah tentang jantung. Dia memberimu resep obat mengenai penyakit jantung, yaitu buah kurma. Kau memilih mengikuti cara dukun itu. Pintarkah dirimu, kawan?
pikirlah sendiri. Ha ha ha. Ya, lanjut Kak Ganda Zuma. Oke, baik. Jadi mau dipelintir sampai kapanpun, itu tidak akan pernah bisa teman-teman Kristen ini menunjukkan bukti fakta Yesus itu mengajarkan Kristen. Konsep yang dijabarkan tadi, Yohanes 2, Yohanes 3, itu adalah konsep orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 46, Matius 15 ayat 9, percuma mereka hormat kepadaku sementara mereka melakukan perintah-perintah manusia. Percuma mereka menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, sementara mereka meninggalkan perkataanku. Yesus mengajarkan, Yesus mempraktekkan. Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Ketika aku syahadat, mereka harus syahadat. Ketika saya berpuasa, mereka harus puasa. Ketika saya sunat, mereka harus sunat. Ketika saya disalib, mereka juga harus disalib. Jangan cuman salib rohani. Ya. Itu baru dibilang pengikut Yesus. Tapi karena Yesus tidak pernah disalib, ya murid-muridnya juga tidak pernah disalib. Ya, salib itu hanya ada di ajaran pagan. Nah, kembali kepada tema, siapa yang diajarkan oleh Yesus? Islam atau Kristen? Yesus mempraktekkan ajaran Islam. Yesus menyerukan untuk menjadi Islam. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa damai sejahtera ini? Ajaran, konsep, bukan cuma slogan biasa. Makanya dikatakan, jika hidup keberagamaanmu lebih baik, tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu konsep. Makanya dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Nah, apakah nubuatan-nubuatan tentang ajaran agama Islam itu sudah diajarkan oleh para nabi sebelumnya? Jelas. Bagaimana kemudian Yesaya 60 dari ayat 1 sampai ayat seterusnya itu bercerita tentang shalom, shalom, shalom. Dan di situ bercerita tentang Ahmad. Kenapa saya mengatakan Ahmad? Karena pintu-pintu gerbangmu di situ jelas ada kata di mana kata ini merujuk kepada huruf yang indikasinya jelas. Ya, di situ ada huruf he, ada huruf mem dan ada huruf dalet. Dalam bahasa Ibrani, huruf Ibrani itu adalah pujian. Pujian ini jelas adalah Ahmad dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arab Ahmad pujian, lalu kemudian di dalam bahasa Ibrani Shalom itu jelas kepada Islam. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu dengan sebutan Shalom, selamat atau Islam. Dan pintu-pintu gerbangmu engkau sebut dengan sebutan pujian atau Ahmad. Ini sangat jelas. Nubuatan ini tidak akan pernah pergi ke bangsa lain. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas. Sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, sebagai ganti batu dan seterusnya. Aku akan memberikan shalom. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini harus digarisbawahi di sini. Ketika Yesaya menerangkan, aku akan memberikan damai sejahtera. Aku akan memberikan Islam, shalom. Dan akan mengatur dan melindungi hidupmu. Hanya Islam yang mengatur segala sesuatunya dalam hidup pemeluknya. Mulai dari tidur sampai tidur kembali. Hanya ada dalam ajaran agama Islam. Tunjukkan dalil di mana Yesus menyebut kata Kristen di dalam pengajarannya. Silakan. Kristen adalah Kristus. Ya, pengikut-pengikut Yesus. Tidak perlu dijelaskan, seluruh dunia sudah mengetahuinya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 18. Yesus dari atas, kau dari bawah, kawan. Yesus dari surga, kau dari bumi. Yesus turun dari telah menjelaskan dan berfirman kepada kita mengenai siapa yang percaya padanya akan mendapat hidup yang kekal. Namun kalian malah memilih percaya pada manusia yang hanya menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diberitahukan Tuhan yang punya surga itu dan kekekalan. Selanjutnya, Yesus memberitahukan juga mengenai ajaran kasih. Dia datang bukan untuk menghukummu, kawan. Dengar baik-baik, tapi untuk menyelamatkan. Ya, masih saja kalian tidak percaya dengannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalian mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Islam. Kalian mengklaim lagi-lagi kata shalom. Shalom.
aneh sepertinya, tapi nggak apa-apa lah, itu hak kalian. Yohanes 3 ayat 20-21, di ayat ini Yesus menyinggung kalian semua. Segala yang kalian tutupi dari begitu banyak hal yang salah adalah kejahatan, dan itu berasal dari setan, dosa, dan kejahatan. Yesus memanggilmu dalam terang yang selalu baik dalam segala hal, karena dia adalah terang itu. Yohanes 3 ayat 20-21, Yohanes 3 ayat 31-36, Yohanes Pembaptis bersaksi sekali lagi atas keilahiannya Yesus Kristus yang kekal. Dan dari mana asal Yesus Kristus dia beritahu, yaitu dia datang dari surga dan dia adalah terang, serta Yesus adalah dari Bapa dan memiliki sesuatu yang Bapa punyai, yaitu kuasa atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Terakhir, Yohanes 4 ayat 9, ya. Yohanes 4 ayat 13-15, ayat ini Yesus memberitahukan kita, mengumpamakan kehidupan dengan air yang kekal. Yesus adalah air yang kekal. Dia memberikan. Ya, waktu habis swasta, terima kasih. Ya, waktu habis swasta, terima kasih. Mohon ditahan, waktu sudah habis swasta. Moderator yang mengatur jalannya diskusi kali ini. Nah, untuk Kakanda Zuma, waktu tinggal 1 menit 35 detik. Silahkan. Baik. Jadi lagi-lagi Anda tidak membuktikan kalau Yesus itu mengajarkan Kristen. Yang Anda buktikan dengan dalil-dalil itu adalah oknum yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Kami paham itu. Anda nggak ajarkan juga kami tamat dengan Kristen. Nah, Kristen ini berasal dari mana? Dari nubuatan yang Yesus sudah jelaskan. Jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jadi saya tidak bisa percaya dengan apa yang kamu omongkan tentang Yesus. Gak bisa percaya saya. Jadi bila ada orang berkata, dia Yesus, dia lihat di padang gurun ketika dia ke Damsyik, rebah ke tanah. Siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, jangan kau percaya. Jangan kamu pergi atau lihat ketika ketika ada oknum yang mengatakan, ada Yesus di dalam bilik. Siapa yang di dalam bilik menulis surat ke jemaat-jemaat? Kata Yesus, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 26. Jadi nubuatan itu sangat jelas. Di dalam Matius 16 ayat 6, berjaga-jagalah agar kamu waspada terhadap orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Baca Kisah Rasul 23 ayat 6. Lagi-lagi dia adalah Paulus. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yang mengajarkan Kristen itu Kristen sendiri dan Paulus itu sendiri. Yesus jelas mengajarkan Islam. Islam kutinggalkan bagimu, Islam kuberikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27. Ya, jadi Islam menjadi Islam karena itu rangkaian dari ajaran para nabi termasuk Yesus. Yesus mengajarkan Islam, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, yaitu menyembah kepada dia dan makan babi dan mengaku dosanya ditebus di atas tiang salib. Demikian dari saya. Terima kasih Kanda Zuma Wabis. Nah, kita telah melaksanakan sesi pertama dalam perdiskusian kita pagi yang cerah ini dengan tema apakah Yesus mengajarkan Islam atau Kristen. Nah, kita akan beranjak ke sesi 2, masing-masing pembicara akan mendapatkan porsi selama 10 menit, dan digunakan semaksimal mungkin. Mungkin saya persilahkan dulu sahabatku swasta untuk memulai pembicaraan. Ingat, fokus kepada tema, apakah yang Yesus ajarkan Islam atau Kristen. Silahkan, waktu swasta berjalan setelah swasta berbicara. Ya, 5 menit aja lah, begini. Jadi posisinya... moderator atur aja. TikTok, kita berbicara tentang kita berbicara tentang Yesus adalah Kristen, mengajarkan Kristen atau Islam. Islam jelas menolak semua hal tentang bagian dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu jelas kalian tolak. Sedangkan Yesus mengatakan dengan sendiri begitu banyak ayat saya berikan tadi. Dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 15 tadi saya memberitahukan kepada kalian. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 juga Yesus memberitahukan kepada kita sudah saatnya kita untuk tidak menyembah kepada Tuhan di tempat-tempat khusus, misalnya kiblat, kubus, kotak dan tembok, karena Allah itu roh dan sama seperti dirinya, karena sebelum Yesus datang bangsa dan manusia menyembah Tuhan di sebuah tempat yang mereka anggap baik dan hanya mendengar cerita-cerita tentang Tuhan. Namun setelah kedatangan Yesus, bangsa dan manusia mengerti jika Tuhan itu roh dan akan ada di mana-mana dan selalu beserta kita. Kalian tetap mengikuti cara Yahudi. Ya kan? Yesus datang menghilangkan cara Yahudi. Kalian datang menghidupkan kembali cara Yahudi, tapi tempatnya yang berbeda. Paham enggak? Yohanes 4 ayat 25 sampai 26 dalam ayat ini
akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan di mana Yesus mengakui dirinya sang juru selamat. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya adalah sang Mesias yang telah dinubuatkan kedatangannya oleh para nabi di PL. Silakan baca Yesaya 9 ayat 6 agar kalian paham siapa itu Mesias dan apa artinya. Begitu loh. Jadi kalian tolak semua ini lalu kalian mengatakan dengan kata shalom itu menandakan dia mengajarkan Islam. Haha, itu sebuah kelucuan kawan, gitu loh. Yesus bilang tanpa baptis kalian tidak akan ke surga. Tanpa baptis kalian menjalankan itu. Kalian menjalankan baptisan. Enggak kawan, satupun kalian tidak menjalankan itu. Kalian percaya Yesus adalah monogene? Dia adalah anak tunggal Bapa. Kalian percaya? Enggak kawan. Enggak. Yesus mengatakan sendiri, jangan merusak rumah Bapakku. Itu adalah hubungan anak dan Bapa. Kalian percaya? Enggak. Yohanes 3 ayat 5. Yesus dengan tegas mengatakan baptis tidak ada manusia yang akan masuk surga. Kalian baptis? Enggak. Yohanes 3 ayat 20-21. Yohanes 3 ayat 31 36. Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Baca baik-baik. Di depan-depan saja Yesus sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan juru selamat. Paham enggak maksudnya ini? Yohanes 4 ayat 25 26. Yohanes 4 ayat 29 30. Ayat Isa menjadi sindiran halus dan baik untuk kalian yang meragukan ketuhanan Yesus. Yohanes 4 ayat 29 sampai 30. Wanita Samaria yang tidak pernah tahu bangku sekolah saja tahu jika Yesus adalah Mesias atau Tuhan dan juru selamat. Kalian yang hidup di tahun 2021 belum juga mengerti. Kasihan deh lo kawan. 4 ayat 29 ayat Yohanes 4 ayat 29 sampai 30. Baca. Samaria itu, wanita Samaria itu tahu, wanita Samaria itu saja tahu Yesus adalah sang juru selamat, Tuhan, Mesias. Yohanes 4 ayat 42. Semua orang yang melihat mengetahui kompak mengatakan jika Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia, kecuali orang yang hanya mendengar 600 tahun kemudian dari negara berbeda, budaya berbeda, tapi anehnya kalian percaya. Yohanes 4 ayat 48 sampai 54. Saya mengajak membaca satu perikop nih ya. Betapa keilahian Yesus terlihat jelas dan dahsyat di ayat ini. Baca baik-baik. Yesus menjelaskan dengan mutlak tentang iman dan bagi orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Serta Yesus memperlihatkan keilahiannya. Ya, langsung tanpa komat kamit meminta berdoa langsung dengan kehendaknya terjadi dia mau. Kehendak yang dia mau itu terjadi. Anak perwira itu sedang sekarat kawan. Hampir mati langsung sembuh. Perlu dicatat jarak dari Yudea ke Yerusalem adalah sehari. Saat itu, luar biasa kan? Kalian percaya dia Tuhan? Tidak, kalian tidak percaya. Yesus katakan sendiri, sembuhlah maka sembuh. Tidak pernah dia meminta komat kamit dulu, A, B, C, D, Tuhan bantu saya. Tidak pernah. Dia mengatakan langsung, sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Lagi dan lagi kita melihat keilahian Tuhan. Segala Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dusta apa lagi yang kalian mau tutupi di sini? Yesus menyembuhkan dengan kehendaknya orang lumpuh yang sudah sejak 38 tahun terbaring sakit. Hanya dengan sekali ucapan, berdirilah dan berjalanlah. WOW kawan, WOW, wow. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Yesus yang adalah Tuhan menjelaskan dengan sangat baik tentang segala hari. Apapun tidak besar, kalian membesarkan hari Jumat. Ya, kalian membesarkan hari Jumat. Saya mau bilang apa? Daripada pekerjaan kasih, Yesus menjelaskan tiap hari kau bisa memuji Tuhan, tapi pekerjaan kasih kau harus lakukan. Itu kata Yesus. Tidak boleh kau mensakralkan hari Jumat. Yesus mengajarkan seperti itu, tapi kalian hidupkan lagi ajaran dari Yahudi. Itu Lanjutkan Dazuma. Oke, jadi sedikit saya hanya ingin mengajarkan ya. Dari tadi Anda tidak menyentuh sedikit pun bahwa Yesus itu mengajarkan Kristen. Kalau Anda menerangkan Yesus itu melakukan mujizat-mujizat, juga kami mengimani itu. Kenabian dia memang ditopang oleh mujizat. Tapi orang yang berakal sadar bahwa Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 7, sekarang mereka semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Dah, selesai. Jadi Yesus itu adalah seorang Muslim. Dia tidak pernah membanggakan dirinya, mampu menghidupkan orang mati, mampu membuat orang buta berjalan. Itu adalah pekerjaan dari dirinya sendiri. Tidak.
Yesus itu adalah seorang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Semua yang dia lakukan, semua yang diperintahkan oleh Allah, itu dia nisbahkan kembali kepada Allah. Dia tidak pernah mengatakan, akulah yang melakukan itu, akulah Tuhan semesta alam. Gak pernah. Yesus itu mendudukkan dirinya sebagaimana porsinya sendiri. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal sudah nyata, dia membangkitkan Lazarus, dia membuat anaknya si perempuan ini bisa sembuh dan seterusnya. Tapi dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahlulnya kemudian ada sekelompok orang di luar daripada murid Yesus yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Lalu kemudian mencela oknum yang justru mengajarkan ajaran Yesus selanjutnya. Padahal nubuatan kitab Kejadian itu sangat jelas. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai, nah tuh berarti akan pindah dari kerajaan Allah ini akan pindah dari Yehuda sampai dia datang. Siapa yang datang ini? Yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa mana yang takluk terhadap Yesus? Orang Yahudi sendiri tidak takluk oleh Yesus. Orang Yahudi nggak percaya. Sebagai Nabi, sebagai Mesias aja orang Yahudi nggak percaya. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu bukan percaya kepada Yesus. Orang Kristen itu percaya kepada ajaran oknum yang menggantikan Dewa Zeus untuk duduk Yesus di situ. Sebagai apa? Penjelmaan Apollo datang dalam rupa manusia lalu dituhankan. Yesus ini hanya korban. Kalau Yesus jelas dia hanya Muslim, dia hanya anak yang taat, hamba yang taat kepada Tuhannya. Digantikan menjadi Tuhan di ajaran non-Yahudi itu untuk menutupi ajaran non-Yahudi itu ajaran pagan. Nah, Yesus juga menubuatkan bahwa akan datang penolong lain yang akan meneruskan ajaran Yesus. Apakah Paulus meneruskan ajaran Yesus? Tidak. Paulus dan konco-konconya tidak meneruskan, tapi menjajakan nama Yesus. Itu saya sudah terangkan tadi. Ya, di dalam Matius 16 ayat 6 bagaimana kemudian Yesus menekankan agar waspada kepada orang Benyamin, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang yang melihat Mesias di gurun, waspada kepada orang yang melihat Yesus ada di dalam bilik penjara. Dan itu adalah Paulus. Siapa Paulus ini? Junjungannya orang Kristen yang mereka malu untuk akui. Kembali kepada Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan pindah dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang. Siapa ini? Oknum. Siapa yang datang ini? Oknum. Kalau dia pindahnya ke Yesus, berarti itu sama aja nggak pindah ke kerajaan Allah, itu nggak beranjak dari Yehuda, karena pindahnya ke Yesus, keturunannya juga. Tetapi dikatakan di sini sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Jadi jangan heran kalau Rasulullah Muhammad SAW itu sama seperti Musa, menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya sehingga dia tunduk semua terhadap Nabi Muhammad SAW. Sama dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Bukankah di dalam Taurat Musa dikatakan Allah akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak ikut kepada nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, makanya Yesus mengatakan shalom, shalom, shalom. Islam kutinggalkan buat kalian. Islam kuberikan untuk kalian. Tidak ada itu Kristen. Kalau Kristen itu Anda katakan sebagai Kristus, Mesias, orang yang diurapi, nggak ada masalah. Tetapi ketika Kristen yang dimaksud menyembah kepada Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah hari Minggu, dan seterusnya, itu Yesus tidak pernah mengajarkan. Ya, baca lagi Kejadian 49:10, di situ jelas kerajaan Israel Yehuda akan dipindahkan sampai kepada datang oknum yang mampu menundukkan bangsa-bangsa, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kepada pertanyaan saya, mana bukti Yesus mempraktekkan ajaran Kristen? Silakan. Ya, lanjut swasta. Lanjut swasta. Udah nggak ada kayaknya swasta nih. Hah? Kabur ya? Wah, kabur atau kental ini. Sebentar, saya WhatsApp. Kabur ya. Ya, semoga aja dia sadar gitu ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Yesus yang bilang Kristus itu ada enggak Bang Zuma? Nggak ada. Nggak ada. Dia disebut Mesias aja nggak mau dia. Ya, iya. Apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Bang, ini siapa? Swasta tadi mana ya? Puasanya kabur. Bang Ini hamba WA pental atau kabur nggak tahu. kabur itu. Saya Kan aku kabur kirim tuh. nomornya WhatsApp Bang Takut Goldia. ya. Iya, karena memang Yesus itu tidak pernah mengajarkan atau memberi ajarannya dengan nama Kristen. Dalam misi tugas dia sebagai guru, sebagai rasul, itu tidak pernah memberi nama ajarannya sebagai ajaran Kristen. Konsepnya, tatanannya itu tidak pernah. Jadi tidak ada tersentuh sedikit pun ajaran Kristen itu kepada Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan umatnya Bani Israel untuk sembahyang di gereja, ya, kumpulan orang-orang yang memiliki kulub. Itu nggak ada, itu Yesus mengajarkan untuk beribadah di gereja. Yesus juga tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Lalu Yesus juga tidak pernah memerintahkan Bani Israel untuk menyembah dirinya. Ya, silakan Bang. Misalnya dikorek-korek sekarang misalnya acara ibadahnya orang Kristen yang sekarang kita lihat itu ada ndak yang pernah dicontohkan oleh Yesus maksudnya? Ada ndak itu? Coba Bang, artinya kan kita berbicara fakta yang sekarang itu loh, kok mereka itu masih tetap bertahan pada asumsinya bahwa ajaran yang dibawa Yesus itu mereka mereka kerjakan saat ini itu. Ada ndak itu? Gitu. Nggak ada sama sekali. Karena baptis itu, jujur ya, baptis itu bukan ajaran Yesus. Baptis itu adalah ajaran Yohanes. Yesus seumur hidup tidak pernah membaptis satu manusia pun. Ini tolong dicatat. Yesus tidak pernah membaptis satu muridnya pun. Ya, jadi ajaran baptis ini ajaran akal-akalan. Ajaran akal-akalan untuk melegalkan Trinitas. Nah, adakah ajaran yang diamalkan oleh orang Kristen yang bersumber dari ajaran Yesus? Tidak ada. Beribadah di gereja. Yesus tidak pernah beribadah di gereja. Yesus beribadahnya di sinagog. Nah, kalau Yesus sudah jelas mengajarkan dia tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, berarti Kejadian 17 ayat 14, dan orang-orang yang tidak bersunat harus dibasmi dari umatnya karena telah membatalkan perintah perjanjianku, kata Allah. Berarti yang ada di gereja itu kan manusia-manusia berkulub semua. Andai saja Yesus hidup pada masa sekarang, seperti yang kita ketahui Yesus mengusir orang-orang yang berjual di bait suci, maka Yesus jangankan orang yang berkulub di dalam rumah ibadah, orang yang menjual aja diusir, diobrak-abrik, apalagi manusia berkulub di dalam gereja pasti dihabiskan semua. Karena kenapa? Yesus mengajarkan kitabnya Bani Israel, dimanapun kitab Bani Israel itu ada di antaranya bunuh semua orang yang tidak bersunat. Tuh. Jadi kumpulan yang ada di gereja itu adalah orang-orang yang bakal dibunuh oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas, ya, siapapun seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa di hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Itu pernyataan Yesus. Tapi itu belum teraplikasi karena Yesus keburu dikejar dan diobo-obo oleh tentara Romawi, sementara pasukannya baru 11 orang, baru 12 orang. Itu pun yang satu juga berkhianat. Jadi tidak ada ibadah orang Kristen itu yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus ketika dia datang menjadi guru pada Bani Israel. Makanya swasta lari, kabur, karena dia tahu bahwa ajarannya itu bukan ajaran Yesus. Iya, betul. Bagaimana lanjut Bang, lanjut. Bagaimana dengan perpuluhan dan puasa? Nah, kalau perpuluhan itu, ya, perpuluhan itu adalah ajaran Bani Israel. Perpuluhan itu adalah kewajiban penyotoran daripada hasil penghasilan mereka kepada siapa? Kepada suku Lewi.
Jadi ke-11 suku ini diwajibkan menyetor perpuluhannya kepada satu suku di antara ke-12 suku. Siapa mereka? Suku Lewi saja. Kenapa suku Lewi? Karena suku Lewi itu tugasnya adalah untuk mengembalakan, untuk memberi ajaran. Mereka adalah suku imam-imam yang menjadi imam kepada suku-suku yang lain. Suku lain itu sibuk mencari dunia, suku Lewi sibuk di dalam rumah-rumah ibadat. Mereka dinafkahi oleh siapa? Ke-11 suku dengan perpuluhan itu. Jadi tidak ada kaitannya antara Kristen dengan perpuluhan. Ajaran perpuluhan itu kedudukannya di mata Tuhan sama dengan ajaran sunat. Kalau sunat itu adalah perjanjian kekal, perpuluhan juga itu bisa dikekalkan. Maka kalau sunat ditiadakan, Kristen juga harus meniadakan perpuluhan. Jangan pakai akal pulus. Sunat dijadikan sebagai sunat hati, tapi perpuluhan tidak dijadikan sebagai perpuluhan hati. Malah itu yang menjadi rebutan bagi mereka. Sehingga mereka menghalalkan segala macam cara untuk menduduki posisi suku Lewi agar orang-orang semakin banyak jemaat, semakin banyak perpuluhan. Jadi perpuluhan itu tidak ada kaitannya dengan orang Kristen. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Seperti itu. Puasa Bang. Mereka untuk membela diri itu katanya juga beberapa kita jumpai di Zoom itu kan mereka mengatakan kami juga puasa. Itu gimana cara mendeteksinya Bang ya? Mereka berpuasa, kalau mereka menjadi pengikut Yesus, maka mereka juga harus mengikuti semua aspek-aspek yang diajarkan oleh Yesus. Bukan hanya untuk berpuasa. Yesus itu datang, betul. Apa perkataan Yesus di dalam ajarannya dia? Jangan kamu menganggap bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Setitik pun tidak akan dihilangkan di hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu perkataan Yesus. Barang siapa yang mengajarkan apa? Menghilangkan, meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat terendah di dalam kerajaan Allah, yaitu neraka. Ini ajaran Yesus. Jadi kalau kemudian mereka mengikuti puasa, kenapa mereka menganggap puasa ini mereka bisa ikuti? Karena puasa ini mereka anggap enteng. Puasa ini mereka bisa lakukan ketika mereka tidak punya makanan, bisa. Tapi apakah mereka bisa mengikuti ajaran Yesus yang lain? Seperti sujud, bersyahadat, berwudu, ya, sunat, menyembah hanya kepada Allah saja. Apa mereka bisa mengikuti itu? Tidak, kan itu susah, berat bagi mereka. Dan itu sama halnya mereka meninggalkan hukum-hukum Paulus yang diajarkan oleh Paulus. Tapi kalau dengan puasa, siapa yang tahu? Siapa yang lihat? Kalaupun mereka puasa, apa niatnya? Apa tujuannya? Mana perintahnya dari Yesus, dari Paulus untuk berpuasa? Bagaimana puasa Yesus? Apakah sesuai dengan puasa mereka? Yesus puasa 44 hari 40 malam itu tidak makan, tidak minum. Apakah mereka mampu melakukan hal yang sama seperti wali, yaitu selevel Nabi Isa? Nabi Isa itu di atasnya wali, biar tidak makan setahun pun dalam nubuatannya kepada di Mazmur 91 jelas. Aku akan panjangkan umurmu, akan kukenyangkan engkau, aku akan memperlihatkan engkau kerajaan dan orang-orang yang telah melakukan tipu daya. Itu nubuatan Yesus di dalam, nubuatan Allah tentang Yesus di dalam Mazmur 91. Bagaimana Yesus dikenyangkan untuk menyaksikan kebiadaban orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Gitu loh. Nah, puasa mereka, apakah ada syariatnya? Apakah ada hukum pijakannya di dalam ajaran Yesus? Nggak ada. Nggak ada itu. Kalau mereka mau puasa, sejatinya juga mereka menjadi Islam. Bersunat mereka, sujud mereka, sholat dalam beribadah. Bukan konser. Sekira gitu, Bang. Ya, lanjut. Jika mereka masih tetap bersih kokoh, namanya Kristus itu adalah sebagai pengikut Kristus. Kalau kita urai dalam keseharian, dalam amalan, jelas sudah tidak ada yang bersambung. Tetapi mereka masih tetap bersih kokoh. Nah, otomatis kita berarti larinya adalah masalah barangkali ada doktrin yang membuat mereka itu lumpuh otaknya. Itu kira-kira doktrin apa isinya yang menjadi doktrin-doktrin gereja itu? Apakah ada sebuah doktrin atau kata-kata di situ yang sangat menjanjikan yang akhirnya menjadikan lumpuh otak mereka? Kira-kira apa ya, Bang Zuma ya? Kira-kira ada enggak? Mereka selalu menjadikan pijakan 1 Yohanes 4 ayat 15. Apa itu? Barang siapa yang mengaku
bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah akan tetap berada di dalam dirinya dan dia di dalam Allah. Ini yang dijadikan sebagai senjata pamungkas oleh serigala-serigala di luar sana untuk menjelma, untuk menyamar menjadi pengikut Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 15. Ini adalah andalan mereka. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia berada di dalam Allah. Ini andalannya orang Kristen nih. Nah, apakah umat Islam mengaku bahwa Yesus itu anak Allah? Tidak kan? Makanya Islam itu bukan orang benar. Islam itu orang najis. Karena Islam tidak mengaku Yesus itu adalah anak Allah. Nah, bagaimana cara menampar muka mereka ini? Ya, saya pakai kata menampar karena kita sudah masuk ke dalam materi-materi penyesatan yang dilakukan oleh Kristen. Bagaimana cara menampar muka mereka ini bahwa yang mengaku anak Allah itu akan berada di dalam diri Allah. Artinya orang-orang selamat. Artinya mereka adalah anak-anak Allah. Kita kasih aja ayatnya Markus 3 ayat 11. Apa yang diterangkan di dalam Markus 3 ayat 11? Ada yang bisa subscribe di sini? Minta tolong. Ya, supaya tidak supaya tidak menjadi fitnah gitu loh. Tafadol. Ya, ini kita belajar ya. Ayo. Ya, kita ulas ini karena si serigala tadi sudah kabur setelah tidak bisa membuktikan. Ayat berapa? Ayat 11 Markus 3. Lanjut. Nah, ini udah muncul ya. Jadi di terjemahan lama, di situ jelas dikatakan semua iblis pun tersungkur di hadapan Yesus, ya. Lalu kemudian mereka berteriak, "Engkaulah Sang Anak Allah." Oke? Kembali kepada andalan mereka, 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Markus 3 ayat 11, ternyata iblis juga berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam diri setan, iblis. Nah, sekarang ya bagaimana caranya kita bisa membedakan antara setan dengan Allah mereka? Ternyata di dalam diri setan itu juga ada teos atau Allah mereka. Pusing dia ini. Berarti dia dan juga setan sama. Kalau Islam kan tidak mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Ternyata bila mana roh-roh jahat atau iblis atau setan melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Engkaulah anak Allah artinya adalah sekarepmu. Terserah kaulah. Kalau setan mengaku Yesus itu anak Allah, berarti Allah berada di dalam diri setan. Saya kira gitu. Masya Allah. Oh iya, Kada, udah nemu nggak nama malaikat yang bikin Tuhan Yesus ketakutan? Oh, belum. Masya Allah. Belum ya? Belum nemu nama malaikatnya ya? Belum. Aduh, ya Allah. Bang Juma. Ya. Pertanyaannya mantap tuh. Ceritain dong tentang ini, tentang perang naga itu. Seperti apa sih dongengnya? Oh. Nah. Ya, itu penglihatan. Penglihatan yang dialami oleh orang yang mengaku sebagai Yohanes. Bukan mengaku, orang yang diakui. Ya, jadi bukan penulisnya ini yang mengaku akulah Yohanes anak Zebedeus atau sepupu Yesus atau anak sepupu dari Yakobus, bukan. Tetapi diakui sebagai Yohanes, ya, murid Yesus. Tapi nggak nyambung karena dia hidup kalau dia adalah muridnya Yesus, Yohanes, berarti usianya sudah lebih 100 tahun. Itu nggak mungkin. Nah, di situ dia bercerita tentang perang naga di surga. Perang naga di surga itu, menurut dia,
perang antara naga dengan malaikat Mikail. Jadi naga ini memiliki malaikat-malaikat. Ya, memiliki malaikat-malaikat. Nah, Mikail juga memiliki malaikat-malaikat. Jadi kalau di dunia ini perang antara Irak dengan Amerika saja bisa menghancurkan kehidupan manusia, bagaimana manusia-manusia yang masuk ke dalam surganya Kristen yang di dalamnya ada perang naga? Antara manusia saja dengan manusia itu bisa meluluhlantakkan kehidupan manusia. Apatah lagi naga lawan malaikat. Kita tahu malaikat itu seperti apa besarnya. Kita tahu bagaimana ular naga itu di dalam cerita-cerita dongeng, bagaimana dahsyatnya. Mereka perang dan di situ ada orang Kristen. Hancur dah mereka. Dalam Wahyu 12 ayat 7 kalau nggak salah di situ. Jadi perang naga antara Mikail dengan malaikat-malaikatnya berperang dengan naga dan juga malaikat-malaikatnya. Jadi ternyata ular naga ini juga punya malaikat gitu loh. Ini cerita dongeng ini, ya, cerita dongeng ini enggak masuk akal. Karena katanya surga itu adalah tempat kudus, tempat kudus. Tapi ternyata Berarti di surga mereka ada perang naga. berperang dengan malaikat gitu ya. Di mana? Berarti maksudnya itu naga berperang dengan malaikat gitu ya. Iya, jadi di surga itu ada perang. Yang berperang di situ adalah ular dunia hayal, yaitu ular naga, ya, berperang dengan malaikat Mikail. Ya, saya nggak tahu dia beli senjata dari mana, nggak ngerti saya. Mana tahu Amerika ada memberikan sumbangsi di sana atau gimana? Malaikat ya. Besok aja Mel, besok di surga tak ajak nonton itu perang naga. Aku Iya. lanjut anu Bang Zuma. Artinya mereka itu kan dengan bersikukuh dengan 1 Yohanes 4:15 tadi, kemudian kita bantah dengan di mana tadi Markus 3:11. Kemudian saya pengen misalnya Bang Zuma bisa melihat mengerti bocoran lah tentang doktrin ini loh Bang. Yang saya tembak itu kan masih barangkali yang melumpuhkan otak mereka kan doktrin dari bapak-bapak gereja yang barangkali tidak tertuang di biblosnya. Itu kira-kira ada enggak Bang ya yang menjadikan mereka itu masih tetap bersikukuh darahnya itu loh. Maksudnya kan ada beberapa buku yang tidak tidak diproduk, dijual bebas kan katanya kan ada. Itu kira-kira isinya yang menjadikan mereka itu kok sampai lumpuh akal sehat ini loh, itu loh Bang. Ada enggak doktrin gereja? Doktrin gereja yang membuat mereka lumpuh itu banyak. Ya, kita ambil misalnya gini, sederhananya. Tidak ada satupun manusia yang diselamatkan karena taat kepada Taurat. Ini doktrin. Ini doktrin. Tidak ada satupun manusia yang diselamatkan karena amal kebaikan. Ini doktrin. Tetapi orang-orang itu diselamatkan ketika mengakui Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Itu menurut doktrin mereka. Nah, apakah kemudian ini pernah diajarkan oleh para nabi? Jangan para nabi deh. Yesus. Adakah Yesus pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Adakah Yesus pernah mengajarkan bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat? Gak ada. Jadi dari mana dasar pijakannya? Bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Taurat itu, kalau kita mengikat diri dalam Taurat, berarti kita mengikat diri di dalam kutuk hukum Tuhan. Dari mana mereka dapat? Ya dari bapak-bapak gereja. Nah, apa kemudian yang ingin dia jajakan? Simple. Cukup mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tidak usah menyembah kepada Tuhan. Tidak usah mengikat diri dengan aturan-aturan Tuhan. Nggak usah capek-capek menghafal-hafal kitab suci. Tidak perlu. Tapi yang pasti, akui Yesus sebagai Tuhan, lancar membayar perpuluhan, Anda akan selamat. Itu udah selesai. Maka dari itulah kemudian misi mereka apa? Perbanyak kandang. Bikin kandang di mana-mana. Soal serigalanya mau ada atau tidak, itu soal belakangan. Yang penting kandangnya dulu ada. Nah, kalau sudah ada kandangnya, barulah ya membuat tim ke pelosok-pelosok, bawa apa yang mereka butuhkan, bawa apa yang mereka anggap bisa untuk dikelabui dan lain sebagainya. Bahkan banyak di antara mereka yang dengan gagah berani ke pasar, belanja ayam, belanja beras, masak rame-rame, lalu beli
dos, dibungkuslah di dalam dos itu, lalu ke persimpangan jalan, lalu kemudian dia kumpulkanlah orang-orang yang tidak berdaya di situ, lalu mereka tipu-tipu dengan ajaran yang tadi yang saya katakan. Itu banyak itu yang sekarang kayak gitu. Nah, itulah yang kemudian Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Sekira seperti itu, Bang. Itu salah satu doktrin yang tidak ada di dalam kitab suci mereka. Ya, barangkali mereka kan dalam membuat doktrin itu ya tadi ya berpijak dari ayat yang di Yohanes 4:15 itu akhirnya dikembangkan menurut tafsir mereka yang menjadikan lumpuh tadi kan, yang tidak ada satupun manusia tadilah yang, dan selanjutnya itu ya berarti Bang ya. Ini kan misalnya dibuat materi seperti monolog, artinya menginformasikan ke teman-teman kita muslim memang bagus sebenarnya ini 30 menit paling kan cukup itu untuk mengapa mereka tetap dalam ajarannya itu loh. Masalahnya kalau dikaitkan dengan isi Alkitabnya kan Yesus itu berdoa, Yesus itu khitan, Yesus itu tidak makan babi, tidak minuman keras, Yesus itu dan lain sebagainya yang identik ya, yang 11-12 dengan Islam, meskipun ajaran mereka belum sempurna tapi kan disempurnakan oleh Islam. Ternyata mereka masih tetap bersikukuh gitu loh, bersikukuh kok sampai pertanyaan besar kan itu, maksud saya itu menjadi pertanyaan besar kok sampai dibela-belain seperti itu. Berarti di situ kan pasti ada janji-janji atau angan-angan kosong ya, dari angan-angan kosong yang berdasar pada doktrin yang oleh para bapak gereja itu tadi. Makanya semangat mereka di dalam membuat kandang, kemudian nanti baru mencari domba-dombanya. Ini kan serigala bang, bukan domba. Menjadi sebuah serigala, yeah. serigala itu. Jadi masalahnya apa ya? Kalau kita lihat fenomena, mereka bercakar-cakaran ya ini antar genom itu. Kemudian nanti muncul genom baru yang baru lagi. Ini kan membuat kita ini yang menyaksikan, yang menonton ini kan sebenarnya kan heran gitu loh. Dengan cakar-cakaran itu sebenarnya kan bisa menjadi sebuah evaluasi diri lah, evaluasi tentang keyakinan, tentang ideologi ya, tentang agama, tentang ajaran, kan bisa menjadi evaluasi kalau kita waras gitu loh maksudnya. Kok sampai mereka itu tetap gila di dalam merengkuh sebuah doktrin ini loh. Makanya pertanyaan besarnya kan di situ gitu Bang Yuba. Terima kasih. Iya, jadi sangat benar itu Bang. Makanya ketika kita melihat dari sejarah ya, bagaimana kemudian asalnya Kristen ini berasal. Dari mana Kristen ini berasal? Dari mana konsep Tuhan datang dalam rupa manusia ini berasal? Apakah pernah diajarkan oleh para nabi? Kita tidak akan pernah bisa menemukan dalil-dalilnya di dalam kitabnya Bani Israel. Tuhan datang dalam rupa manusia. Pijakan mereka kemana? Ke Yesaya 9, Yesaya 7, telah lahir bagimu. Itu, telah lahir bagimu. Dikiranya yang lahir ini adalah Tuhan. Dari situ aja dua kata ini aja sudah terbukti penyesatannya. Telah lahir bagimu. Apakah Tuhan itu bisa dilahirkan? Ya. Ini sudah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, di mana asalnya Tuhan yang dilahirkan? Ajaran Romawi, ajaran Yunani. Karena itulah kemudian ketika Yesus kesusahan mengajarkan orang-orang Yahudi yang ada di luar pemukiman-pemukiman Bani Israel, dia ditolak. Kemana perginya? Dia kemudian banting setir mengajarkan konsepnya kepada orang-orang non-Yahudi. Laku tidak? Laku. Kok bisa? Iya. Karena orang-orang Romawi Yunani itu melihat dengan nyata mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka lihat. Di dalam dongeng-dongeng ajaran konsep ajaran animisme yang mereka anut kala itu. Karena mereka ajarannya tidak berupa kitab. Mereka mengatakan bahwa ini yang diajarkan oleh nenek moyang kita, sosok Theos yang datang dalam rupa manusia, mampu membangkitkan, mampu membuat orang buta berjalan, mampu melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ini yang ada di ajaran-ajaran nenek moyang kita yang diajarkan yang itu adalah dewa Apollo. Ini dia. Maka kemudian Paulus dengan mudah mengajarkan ajaran itu. Bahwa yang kalian sembah yang adalah Apollo yang datang dalam rupa Plato itu, dialah ini Yesus yang datang ke Israel.
maka mudah bagi mereka untuk menerimanya. Apalagi didukung dengan adanya surat-surat Paulus yang selama ini mereka menyembah Zeus, menyembah Plato, itu tidak ada kitab, tidak ada buku sebagai pijakan untuk mengimani itu. Hanya doktrin, hanya dogma di dalam kepercayaan belaka. Tapi begitu Paulus selesai menuliskan buku-bukunya, surat-suratnya, mereka sudah punya kitab suci, mereka sudah punya Tuhan yang tadinya Plato berubah menjadi Zeus, yang mereka sebut dengan Yesus. Seperti itu, Bang. Jadi jelas sekali doktrin mereka ini itu tidak diajarkan kepada Bani Israel, tapi diajarkan kepada Goyim, Abodesarah, orang-orang kafir di luar golongan orang-orang yang taat kepada ajaran para nabi. Saya kira seperti itu.